Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Misbah Doa. Saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Iya, mari kita mau terus menguatkan hati dan iman kita dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan satu-satunya sumber segala-galanya. Saya mau menyapa buat semua yang sudah setia dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di luar negeri. Shalom ya. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa setia atas hidup kami. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Bapa. Kami mau bawa pujian penyembahan kami hari ini ke dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, layakan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu seperti tiang awan. Engkau menyertai bangsa Israel ketika panas terik. Mereka berjalan bersama tiang awan yang menudungi kepala mereka dari panas matahari. Demikian juga Engkau menyertai kami, melindungi kami sekalipun mungkin kami sedang melewati masa-masa kesusahan atau kesengsaraan di hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan mungkin kami hari-hari ini yang sedang mengalami kegelapan yang begitu luar biasa. Seperti tiang api yang menyertai umat-Mu, demikian Tuhan menyertai setiap kami hari-hari ini. Ini pujian penyembahan kami bawa kepada-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan hidup kami untuk layak memuji menyembah Tuhan hari ini. Mari katakan bersama. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, hati jagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari lebih lagi dengan iman katakan terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Lebih lagi saudara imani, katakan pada Tuhan. Seperti tiang awan yang
Kau yang menjaga kami, yang menjaga hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau yang menjagai hidup kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Kau menyatakan kesetiaan-Mu Tuhan, seperti Engkau menyertai umat-Mu ketika mereka melintasi padang gurun di dalam panas terik ketika siang hari yang dapat membakar mereka. Engkau memberikan mereka tiang awan Tuhan yang melindungi mereka agar tidak tersengat panasnya matahari. Engkau juga yang memberikan tiang api ketika malam mencekam. Tuhan menyertai mereka dengan terang yang daripada-Mu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang setia, yang terus merencanakan yang terbaik buat hidup kami. Ajar kami terus percaya Tuhan kepada-Mu. Ajar kami terus melihat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kami dengan kesetiaan yang besar. Hari demi hari kami terus melihat kalau kami masih boleh ada di dunia ini, itu anugerah-Mu Bapa, itu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami telah melihat kebaikan-Mu di hidup kami.
Kami rindu terus berjuang sampai akhir. Biar Engkau dapati hidup kami tetap setia Tuhan. Engkau telah setia, kami harus belajar untuk setia kepadamu lebih lagi. Engkau yang memampukan kami untuk bisa setia. Katakan pujian ini lebih lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Amin Tuhan. Sampai Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau yang berjanji dan Engkau yang menepati setiap janji-Mu atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai janji-janji-Mu Bapa. Bagian kami adalah hidup dalam ketaatan-Mu Tuhan. Bagian kami hidup dalam firman-Mu. Belajar mempercayai setiap perkataan Tuhan dan melakukannya. Kami tahu janji-Mu Engkau genapi di dalam hidup kami ketika kami setia kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang sudah berjanji, Engkau pasti menggenapinya dalam hidup kami. Ini keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau menyertai umat-Mu, bangsa Israel, Engkau juga menyertai setiap kami. Kami percaya janji-janji-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mau perkatakan dengan iman malam hari ini, Kau Tuhan yang berjanji di hidup kami. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kami berjalan Tuhan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang
sembah. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau yang setia menyertai kami, menyertai umat-Mu. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi saudara, kita mau katakan sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan yang selalu, yes Lord, selalu menopang hidupku. Bahkan saat kami ketakutan, yes Lord Jesus, ketakutan, Kau ada di sisiku. Dan Engkau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kaulah aku. Sekali lagi saudara, mari dengan iman kita mau katakan terima kasih. Kaulah Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji di hidup kami, dan tidak sekalipun Engkau mengingkari setiap janji dan firman-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Kesetiaan-Mu begitu terbukti di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di sepanjang hidup kami, yes Lord, untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau setia kepada-Mu Yesus, melayani-Mu Tuhan, bahkan mengasihi-Mu. Tiada Tuhan yang seperti Engkau di hidup kami. Yes Lord Jesus, yes Lord. Sekali lagi saudara, lebih sungguh dengan iman, angkat tangan-Mu. Kaulah, yes Lord Jesus, Engkau yang berjanji Bapa, tidak sekalipun Engkau mengingkarinya dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu begitu terbukti dalam hidup kami, yes Lord. Untuk selamanya Tuhan, kami mau setia. Amin. Yes Lord. Mengasihi-Mu Tuhan. Amin.
ada Tuhan yang seperti-Mu. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa, ajar kami percaya pada janji firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang menggenapi, Engkau yang mengatakannya sejak zaman dahulu, dan Engkau juga yang melaksanakan semua keputusan dan janji-janji-Mu. Ampuni kalau selama ini kami kurang percaya Tuhan. Namun kami mau datang malam ini menyerahkan seluruh hidup kami. Ajar kami belajar mempercayai firman-Mu, belajar mempercayai janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Ajar kami setia mengiring Engkau, bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami tidak akan mundur Tuhan, kami akan terus berpegang kepada janji-Mu. Urapi setiap kami malam ini, kalau kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Segala amarah, kepahitan, beban dosa apapun kami buang di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Iya saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita sudah sampai di Yesaya pasal 48, hari ini ayat yang ke-12. Yesaya 48 ayat yang ke-12, biarlah kita mau terus tetap setia untuk mencari Tuhan, untuk terus mengejar kehendak dan perkenanannya dalam hidup kita, terutama di hari-hari ini, di hari-hari yang terakhir. Biar iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia, dan semakin hari rasa lapar dan haus akan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita ya saudara, agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang yang merindukan Tuhan yang akan terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Iya, saya akan membacakan satu kesaksian ya saudara. Ya, shalom Ibu. Terima kasih Bu ya. Kami selalu mengikuti mesbah doa. Dan sekarang kami juga ikut mesbah syukur pagi. Saudara, saya mau sampaikan juga sekalian, ya tadi pagi banyak sekali yang telepon dan WA, Bu, kenapa nggak ada mesbah pagi, mesbah pagi. Jadi mesbah pagi itu adanya seminggu hanya 3 kali. Catat baik-baik, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Tapi banyak yang bersemangat tadi pagi itu sampai WA saya tang ting, Bu kok belum muncul, Bu kok belum muncul. Ya, saya melihat luar biasa. Ada yang bilang, Bu bikin tiap hari aja, kami akan pertimbangkan dulu. Untuk sementara seminggu 3 kali dicatat, hari Senin, hari Rabu, hari Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, jadi waktu Jakarta, sesuai sendiri dengan tempat saudara berada. Kalau yang ada di bagian tengah berarti jam 6 ya. Jadi saudara ingat baik-baik, mesbah doa pagi, mesbah syukur namanya adanya Senin, Rabu, Jumat. Ya, jadi jangan saudara ya WA saya tadi pagi tuh, haleluya saudara ya. Iya, saya mau bacakan ada satu kesaksian. Shalom Ibu. Ya, Ibu Pendeta, terima kasih. Kalau yang malam saya selalu mengikuti sampai sekarang. Ya, dan makanya saya juga ikut yang pagi ya. Kalau tidak mengikuti doa rasanya ada yang kurang. Puji Tuhan, itu berarti Ibu lapar dan haus akan Tuhan ya. Saya juga terkadang mau mencurahkan perasaan saya kepada Ibu ketika saya ada masalah. Tetapi saya selalu teringat apa yang Ibu katakan ya, bahwa ya jangan mengandalkan pendeta tetapi datanglah pada Tuhan. Ya, jadi saudara, dia berkata, jadi saudara, ya makanya Bu, saya hanya diam dan saya berimankan saja kepada Tuhan, dan saya selalu beriman percaya kepada semua firman yang Ibu sampaikan. Ya.
Oh iya Bu, bahkan kalau saya ada rasa kecewa, ya namanya juga dengan anak-anak atau siapapun, ya saya selalu ingat apa yang Ibu ajar bahwa carilah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Makanya setiap kali ada persoalan saya masuk dalam hadirat-Nya dengan air mata, ya sampai bercucuran saya nangis di hadirat Tuhan Bu. Setelah itu saya merasa tenang, puji Tuhan ya. Dan makanya Bu, selalu saya dengan suami tidak pernah melewatkan mesbah doa. Kami di Papua, padahal itu sudah malam sekali, tetapi kami terus berusaha ikuti. Dan dan kadang-kadang kalau nggak bisa ikut, kami ulangi lagi pada pagi hari. Suami juga mendengar ulang pada pagi hari. Saya selalu berdoa pada Tuhan supaya ibu sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan pewahyuan, ibu dipakai dengan luar biasa. Kami juga membagikan setiap firman yang kami dengar ya, dan kami juga menjalani hidup ini ya penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan beserta. Iya saudara ya. Puji Tuhan, ada orang-orang yang mau bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Setiap kali ada masalah, ingat mau curhat ke saya, tapi ingat yang saya bilang, ya bahkan saya pun tidak bisa menyelesaikan masalah, jadi dia datang di kaki Tuhan. Selalu saya kalau ada masalah Bu, dikecewakan atau apa, saya menangis dalam hadirat Tuhan. Setelah menangis kepada Tuhan rasanya plong, bahkan melihat jawaban-jawaban doa. Saudara, itulah yang saya rindukan supaya setiap kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup di dalam perkenanannya, dan semakin ya mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah ya apa yang sudah kita pelajari setiap malam itu membuat iman kita semakin dewasa. Ya karena saya percaya banyak saudara yang masuk WA, Bu saya sudah gak kuat menjalani hidup ini, saya sudah pilih mau bunuh diri Bu, saya bilang carilah Tuhan. Duduk dalam hadirat-Nya, carilah Tuhan. Ya karena saudara cari manusia juga manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kita mencari Tuhan, tadi malam kita sudah belajar sama-sama, kita sudah baca, Tuhan berkata, ya karena Akulah yang mengizinkan engkau masuk di dalam dapur kesengsaraan. Kenapa saudara? Karena Tuhan berkata, karena aku tidak mau memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Untuk menerima kemuliaan Tuhan dalam hidup ini kita harus diproses. Masuk dalam dapur kesengsaraan tidak enak bagi daging kita. Dan saya bukan hanya ngomong, karena saya juga mengalami proses yang begitu berat ketika menjalani iman percaya kepada Kristus. Ya diproses sampai habis-habisan. Tapi saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Harus ada daging yang dimatikan. Segala keinginan-keinginan yang belum berkenan akan dihancurkan oleh Tuhan. Segala keakuan, keegoisan, segala kesombongan, segala kedagingan kita itu harus masuk di dalam dapur kesengsaraan. Baru firman Tuhan berkata, baru kita layak menerima kemuliaan itu. Selalu saya mengingatkan saudara, untuk masuk sorga itu tidak gampang. Sorga itu bukan sesuatu yang murahan. Ya, kita semua harus diproses, masuk dalam dapur kesengsaraan, diuji, ditampi seperti emas dimurnikan. Supaya apa? Kita layak menerima sesuatu yang mulia. Kemuliaan Tuhan itu tidak diberikan kepada yang lain, tapi kepada saudara dan saya, ya. Iya, kita melanjutkan pembacaan kita Yesaya pasal 48 sekarang ayat 12. Judul perikopnya adalah Tuhan menebus Israel. Ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Ya, ayat 13 berkata, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ingat, firman ini berkata, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Aku tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Jadi firman Tuhan berkata, ya, Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, ya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, tidak adalah Allah lain.
tangannya lah yang meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Saya selalu mengingatkan dan berkata begini, saudara, orang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak sekolah. Orang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kalau kita melihat langit, kita lihat laut, kita lihat gunung, bukankah itu membuat kita tuh bisa berkata, wow, ada satu kuasa yang sudah menciptakan itu semua. Bahkan kalau kita lihat manusia, saudara dan saya, ya, semua manusia di dunia ini punya mata dua, hidung satu, mulut satu, tapi mukanya nggak ada yang sama. Kita semuanya diciptakan unik, berbeda dan luar biasa. Ada satu kuasa yang menciptakan semua yang ada di bumi ini dan itu namanya Tuhan. Makanya saya selalu berkata orang paling bodoh di dunia ini orang yang tidak mempercayai Tuhan. Dan mungkin dia mengaku percaya tapi tidak mempercayai kuasa Tuhan. Tidak ada satupun di hidup kita yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kenapa? Dia Allah pencipta, dia yang meletakkan dasar bumi loh. Wow. Siapa yang tahu bumi ini dalamnya sedalam apa? Laut itu dalamnya sedalam apa? Nggak ada yang tahu. Ada begitu banyak rahasia alam yang kita nggak tahu betapa wow, sampai kapanpun manusia, para ahli-ahli mencoba menggali ilmu pengetahuan tentang dunia ini. Ya, kita tidak akan mendapatkan yang sempurna. Kenapa? Hanya Tuhan yang maha tahu. Karena apa? Dia yang meletakkan dasar bumi. Nah, kalau kita tahu Tuhan yang menciptakan semuanya, yang meletakkan dasar bumi, kenapa manusia itu tidak mau dekat dengan Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan atas kehidupan? Ya, mari kita dekat dengan Tuhan. Banyak orang datang bertanya, Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Dekatlah dengan Tuhan. Ayat 14 berkata, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah siapakah di antara mereka. Memberitahukan semuanya ini, dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel. Dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Saudara, ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan bahwa Allah sendiri yang memilih Kores sebagai sekutunya. Kita tahu bersama kemarin Kores itu adalah pemimpin orang fasik, ya, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan memilih untuk menjalankan keputusan dan rencananya, ya. Aku yang memilih dia, kata firman Tuhan. Kores sebagai sekutunya dipilih, pasti mencengangkan umatnya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memilih seorang raja kafir sebagai seorang musuh Tuhan? Ya, saudara, mereka di sini dikatakan bahwa Allah akan memilih Kores sebagai sekutunya. Ya, pasti mencengangkan umatnya. Bagaimana mungkin Tuhan memilih seorang raja kafir sebagai seorang musuh dipakai oleh Tuhan menjadi sekutu Tuhan untuk apa? Tuhan memilih seorang raja kafir, ya, untuk membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel. Misi Kores adalah membebaskan Israel dengan menaklukkan Babel. Lalu menetapkan bahwa semua orang Yahudi bisa pulang ke tanah air mereka. Siapa lagi selain seorang nabi Allah yang bisa memprediksi kisah yang tak terpikirkan namun benar terjadi, itu sekitar 200 tahun sebelumnya. Tuhan sudah menubuatkan, sudah memberitahukan. Ya, dan itu terjadi loh saudara. Jadi makanya kemarin saya katakan tidak ada kitab yang seperti Alkitab. Ya, Tuhan yang sudah menceritakan dan itu tercatat di dalam sejarah. Benar itu terjadi. Ya, Kores adalah seorang raja kafir dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Membawa kembali umat Tuhan itu kembali ke negerinya mereka tanpa tebusan, tanpa suap. Ya, Tuhan memilih loh. Seringkali saudara untuk menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang dikasihinya.
Ya, Tuhan bisa memakai apa saja. Tetaplah menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan karena Dia sanggup menolong saudara dan saya dengan cara yang ajaib. Saya berdoa ketika saudara datang kepada Tuhan secara pribadi, tidak cari saya, tidak cari pendeta, tidak cari siapapun, tapi cari Tuhan. Saya berdoa saudara akan mulai punya pengalaman pribadi demi pengalaman pribadi. Begitu banyak WA yang masuk ke saya, Bu, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya mendapatkan pekerjaan ketika saya mulai mengandalkan Tuhan. Ya, kemarin ada seorang bapak yang bersaksi, Bu, selama ini saya itu hidup sebagai orang Kristen, saya nggak tahu kebenaran firman. Setelah kali saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, terutama yang tentang menabur, waktu itu ibu menyampaikan bahwa kita ini sebagai orang percaya anak Tuhan, ya, berkat yang kita punya itu tidak semua untuk kita nikmati sendiri. Tapi di situ ada hak orang lain, mungkin hamba Tuhan, mungkin orang miskin yang harus kita belajar berbagi. Jujur selama ini dia bilang, saya tidak pernah, Bu, berpikir menabur. Ada loh orang-orang Kristen yang hidupnya nggak pernah menabur, ada, makanya nggak pernah menuai. Dengar baik-baik saudara. Ya, kalau kita menjadi orang yang rajin menabur, kita juga akan melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, ini bukan main judi dengan Tuhan, enggak, tetapi ini hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu adalah hukum Tuhan dan juga hukum alam. Kamu tabur jagung, ya kamu mentanam jagung, yang tumbuh jagung kamu tuai jagung. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Itu hukum Allah dan hukum alam. Lalu dia bersaksi kepada saya waktu saya mendengar khotbah ibu tentang menabur. Akhirnya, Bu, uang saya tidak seberapa, Bu, tapi dengan iman akhirnya saya pakai uang itu untuk menabur. Ya, pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bu? Ya, saya waktu itu harus membayar tagihan, saya harus membayar kontrakan saya. Secara ajaib tiba-tiba, Bu, catering saya mendapatkan pesanan. Ya, yang jumlahnya luar biasa. Dan apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi saya dengan uang keuntungan dari pemesanan catering itu saya bisa bayar semua tagihan saya. Saya bukan mengajarkan saudara main judi dengan Tuhan, enggak. Tapi Alkitab berkata itu hukum tabur tuai, hukum Allah dan hukum alam. Saudara hidup gak pernah menabur, jangan mimpi saudara menuai. Saya tidak mengajarkan saudara untuk tabur kepada saya, transfer, enggak saudara. Tapi ada mungkin orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan. Mungkin keluargamu yang berkekurangan, mungkin hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, atau siapa saja yang Tuhan menggerakkan saudara. Tapi kesaksian itu, Bapak itu bersaksi kepada saya langsung melihat bagaimana nyatanya Tuhan itu, Bu. Makanya selama ini dia bilang, kami hidup selalu rasanya itu ya kayak bocor semuanya karena memang kita gak pernah tahu, Bu. Ya, saudara. Ya, Tuhan itu sanggup dengan caranya memelihara hidup kita. Orang-orang yang berseru, Tuhan membebaskan umatnya, bangsa Israel. Memakai siapa? Kores, raja kafir, untuk membela dan melepaskan tawanan umat-umat anak-anak Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, bertobat, berbalik, Tuhan selamatkan. Ya, sekarang ini kita mau gak taat kepada firman Tuhan? Ya, kita belajar menjadi orang yang hidup melakukan firman. Kalau kita gak pernah melakukan firman, bagaimana kita lihat penyertaan Tuhan? Kalau kita gak pernah taat dengan firman, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan? Ketaatan kita lah, ya, yang akan menjadi jaminan bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ya, saudara, makanya saya selalu berkata, untuk menikmati kasih Tuhan, yaitu tidak ada syaratnya. Engkau bikin dosa, engkau minta ampun, diampuni. Tapi untuk menikmati berkat Tuhan tuh ada syaratnya. Alkitab berkata, kalau engkau menabur, engkau menuai. Ya, kalau engkau berjalan dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan mengikutimu. Kalau barisan depanmu adalah kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Ya, tadi malam juga kita belajar. Tuhan bilang, aku akan memberikan kemuliaanku bukan pada yang lain, tapi pada umatku, anak-anakku. Tetapi untuk menerima kemuliaan itu kita harus masuk dalam dapur kesengsaraan. Mempersiapkan hidup kita, saudara. Kenapa? Kemuliaan Tuhan tuh begitu luar biasa. Kemuliaan tuh berbicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan, semua. Kemuliaan Tuhan itu wow. Dan kita terima kalau kita sudah dibentuk. Kenapa Tuhan harus membentuk kita? Hanya satu tujuannya, supaya kita menjadi indah. Kita menjadi indah ini waktu apa? Waktu kita menurut firman-Nya. Waktu kita taat menjadi pelaku firman-Nya.
Ya, itulah ketaatan kita yang akan menjadi jaminan untuk Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah berkata juga saudara, ayo ada sesuatu enggak yang Tuhan bisa perhitungkan dalam hidup kita. Hizkia ketika dia sakit, dia bilang, Tuhan ingatlah Tuhan. Ya, aku ini hidup dengan setia dan takut akan Engkau. Selama aku hidup, aku menyenangkan Engkau. Lalu Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup 15 tahun lagi, harusnya mati. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang bisa Tuhan perhitungkan. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang bisa diperhitungkan Tuhan hari-hari ini. Ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan bilang kepada Abraham. Abraham bilang, kalau ada 30 orang benar, iya silakan cari. 20 enggak ada, 10 enggak ada. Tuhan mencari orang-orang yang bisa diperhitungkan untuk dia menyelamatkan kota Sodom dan Gomora. Cuma dicari 10 aja orang benar di atas kota itu. Yang bisa menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan untuk menangguhkan amarah dan murka Tuhan atas kota Sodom dan Gomora. Tapi tidak ditemukan saudara. Jadi tidak ada alasan untuk Tuhan membela kota itu. Karena tidak ada orang yang diperhitungkan di dalamnya. Mari kita menjadi orang yang bisa diperhitungkan Tuhan karena ketaatan kita. Karena menjadi saluran berkat. Kita bukan orang yang memakan semua berkat yang kita terima, tapi kita juga berbagi menjadi saluran berkat bagi yang lain. Jangan menimbun harta untuk dirimu sendiri. Bahkan banyak orang saking kebanyakan uang, gak tahu mau diapain lagi, ditaruh saham. Menabur gak pernah, taruh di saham, hilang semuanya puluhan bahkan ratusan miliar. Ya, akhirnya kecewa, sakit hati. Apa yang kita dapat di hidup ini saudara? Mari kita sungguh-sungguh mewarnai dan memaknai hidup kita ini dengan sebuah arti. Arti bagaimana ketika kita taat kepada firman Tuhan. Karena satu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari hidup kita selama kita ada di dunia ini. Iya, kita sudah selesai sampai ayat yang waktunya sudah habis ya, kita baru sampai di ayat yang berapa tadi saudara, tapi kita akan lanjutkan lagi. Ya, nanti besok kita akan lanjutkan. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita kepada bangsa ini menjadi sebuah teladan buat kita semua. Sebuah teladan yang harus kita contoh. Banyak hal, saya suka membaca perjanjian lama ini. Kenapa? Ada banyak nilai. Alkitab firman Tuhan berkata, firman-Mu kalau tersingkap, ya memberi makna bagi setiap hidup kami. Kalau tersingkap. Ya, dan selama ini kita membaca setiap malam doa malam, saya tidak pernah mencari-cari ini artinya apa enggak. Semua saya mengalir Roh Kudus yang menerjemahkan setiap firman ini. Sehingga saya pun diberkati dengan apa yang saya baca setiap malam demi malam. Jika tersingkap firman Tuhan itu akan memberi makna yang luar biasa bagi hidup kita untuk bertumbuh menjadi berkenan di hadapan Tuhan saudara. Iya saudara, mari kita mau merenungkan firman ini malam hari ini. Biarlah kita boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang berjanji, dia sanggup memakai apa saja untuk menolong anak-anaknya yang mau berseru kepada Tuhan. Sekalipun kita sedang diizinkan masuk dalam dapur kesengsaraan, tetaplah percaya bahwa dia Allah yang setia. Dia sanggup memakai Kores untuk membebaskan umatnya. Dia juga sanggup membebaskan setiap kita dengan caranya yang ajaib. Ketaatanmu akan menjadi hal yang diperhitungkan oleh Tuhan. Mari angkat hati dan imanmu malam hari ini kepada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang
setia. Lebih lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami menaruh iman kami, Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika Engkau berjanji, Engkau menyatakannya, bahkan Engkau menggenapinya dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari dalam hidup kami, Bapa. Kami datang membawa seluruh hidup kami hari ini dalam tangan-Mu, Tuhan. Setiap kami yang mungkin sedang melewati dapur kesengsaraan, kami tahu dan percaya Engkau sanggup melakukan dengan cara-Mu ketika kami taat. Engkau hanya melihat ketaatan kami kepada firman-Mu, Tuhan, membentuk hidup kami. Engkau sedang membentuk kami, karena untuk menjawab persoalan kami begitu mudah. Bagi Engkau terlalu mudah menjawab setiap persoalan kami, tapi yang sulit bagi-Mu adalah membentuk sikap dan karakter kami menjadi seperti firman-Mu, seperti yang Engkau mau. Kami semua datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, kami serahkan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Suami-suami menjadi suami yang bertobat, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkati dalam studi, pekerjaan, dalam kuliah, di dalam jodoh mereka. Kami percaya Tuhan sanggup. Bahkan semua yang belum bertobat, Tuhan jamah dan kembalikan kepada firman-Mu. Berkati semua keluarga besar kami, opa, oma, orang tua kami. Tuhan, di masa tua mereka tetap damai, sejahtera, sukacita. Para single parent, Tuhan menyertai, berikan kekuatan. Bahkan kami juga percaya Engkau menjawab setiap orang-orang yang berseru kepadamu. Mereka yang ada di dalam tekanan yang berat, mereka yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kenajisan, minuman keras, judi, rokok, ketakutan, kecemasan, semua ikatan dosa. Tuhan, Engkau yang menghancurkan dalam nama Yesus. Ketika kami mau, Tuhan pasti memampukan. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan persoalan apapun, hutang piutang, sakit penyakit, kami percaya ada kesembuhan. Bagi setiap mereka yang sakit, yang terbaring hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat. Dengan iman kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan semua yang sakit, Tuhan, yang terbaring, Tuhan, hari-hari ini yang terus berseru kepada Engkau, jamah dan lawat. Kami percaya, mari hari ini Engkau yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya semua organ-organ tubuhku yang sakit, baik itu di kepala, di pundak, di dada, di leher, di mana saja, kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami mau taat untuk melakukan firman-Mu, Bapa. Terutama dalam jiwa kami disembuhkan. Tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, dendam. Tuhan, ambil semuanya, Bapa, dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan kami dari semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa untuk mereka yang merindukan punya anak keturunan. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau berikan keturunan ilahi, Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau terus memberkati juga orang-orang yang berkekurangan, para fakir miskin, orang-orang yang tidak
Tuhan memiliki rumah, Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka menjadikan Engkau sebagai sandaran satu-satunya. Engkau sanggup bekerja ketika iman kami juga bekerja di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara Indonesia, Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menyertai memberkati, biar terjadi kebangunan rohani. Ada pertobatan massal yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah masa-masa pandemi ini membuat mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan yang benar, bertekuk lutut kepada nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai seluruh jajaran kabinetnya, MPR, DPR, bahkan semua yang terlibat di dalam bangsa ini. Baik itu juga Tuhan orang-orang kepala-kepala wilayah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan menyertai, taruh roh takut akan Tuhan. Segala roh-roh cinta, uang, korupsi kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Memberkati juga TNI Polri yang terus ada di garis terdepan. Tuhan menyertai senantiasa, beri hikmat, marifat, kerukunan bersama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Semua tim medis yang bekerja menangani COVID, kami percaya di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal terjadi Bapa. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Tidak kami izinkan roh ketakutan ada dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Jika sudah waktunya kami mau mempersiapkan hidup kami. Tapi jika belum saatnya kami dipanggil, kami tahu tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa kami kecuali Tuhan. Terima kasih Bapa, terus taruh iman yang benar dalam hati dan hidup kami. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati semua yang ada di bangsa-bangsa, yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka terus berdoa di negara-negara mereka, setia berdoa sampai hari ini. Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan, pemulihan, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, kebangkitan ekonomi. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi itu membawa kebangunan rohani dalam hidup kami. Terima kasih buat tahun 2020 ini. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur kami melihat anugerah Tuhan. Ada banyak hal positif yang sudah kami alami di tahun ini. Kami mau berhenti melihat segala kesukaran. Kami mau berhenti melihat segala apapun, tapi kami mau melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih karena di tahun 2020 Tuhan semakin membawa iman kami dekat dengan Engkau. Terima kasih buat tahun yang penuh dengan kebaikan ini. Dengan iman kami memperkatakan tahun ini adalah tahun kemurahan. Tahun ini adalah tahun belas kasihan Tuhan. Tuhan membawa kami masuk di dalam dimensi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Kami buka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu. Bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat perbedaan itu dan berkata engkau punya Tuhan yang ajaib. Terimalah kiranya berkat ini di dalam nama Bapa, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Dan jangan lupa tekan tombol like, ya, subscribe dan bagikan misbah doa ini kepada saudara, teman atau rekan siapa saja, supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap bersemangat.